Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang proyek kami yang berjudul Sistem Penentuan Tingkat Stres dengan metode Fuzzy Mamdani dan mengambil studi kasus di mahasiswa informatika UTY. Yang pertama akan saya jelaskan anggota kelompok saya, yaitu ada Guru Pratama Putra, ada Emri Hadi Pratama, dan juga Muhammad Zaki Wicaksono. Dan di sini sudah tertulis tentang tugas mereka semua. Nah, latar belakang kami kenapa kami memutuskan untuk membuat sistem penentuan stres ini adalah yang pertama itu stres itu kan udah jadi hal umum ya, apalagi di tingkat akademik seperti ini. Apalagi waktu ini sedang ada di UTY itu lagi ada PUI yang dimana itu membebankan stres banget karena banyak tugas, banyak revisi dan ya hal lain-lain. Nah, di lingkungan perkuliahan tentu saja emang banyak orang yang stres, dan jika stres itu tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan gangguan tidur, penurunan konsentrasi, kecemasan dan depresi. Nah, kenapa kami mengambil IPK, SKS dan absensi sebagai penentuan tingkat stres? Yang pertama mulai dari SKS dulu. Kenapa kami mengambil SKS? Karena SKS itu semakin banyak diambil, itu kan menunjukkan semakin banyak beban studi kan. Dimana semakin banyak SKS-nya, semakin banyak juga tugas kuliah yang harus diikuti, yang harus dikerjakan, dan ujian yang dihadapi. Kemudian untuk absensi, dimana ya untuk frekuensi kehadiran itu kan jika tinggi itu bisa menyebabkan stres karena ya ada tekanan untuk mempertahankan kehadiran sempurna gitu, atau enggak ya menguras tenaga sampai lelah gitu kan juga menyebabkan stres. Kemudian kenapa IPK? Nah, IPK itu kan sendiri menjadi tolak ukur nilai akademik siswa ya. Nah, untuk mempertahankan IPK yang tinggi itu sulit dan pasti banyak tekanan yang mempengaruhinya. Nah, karena itulah kenapa tiga ini kami ambil, karena ini mempengaruhi tingkat stres mahasiswa semuanya. Nah, terus kenapa kami mengambil Fuzzy Mamdani? Di sini kami rasa itu Fuzzy Mamdani itu lebih menyerupai cara berpikir manusia karena menggunakan aturan if then dan juga penggunaan himpunan, yang dimana seperti himpunannya itu seperti stres rendah, stres sedang, dan stres tinggi, dan sehingga menjadi lebih mudah dipahami seperti itu. Nah, karena tadi stres itu kan kalau nggak dikelola itu membuat banyak masalah. Jadi kami memberikan solusi yaitu untuk mengharapkan ini menjadi suatu alat deteksi dini gitu. Di sini kami mengembangkan sistem pendukung keputusan yang akan mengevaluasi tingkat stres mahasiswa berdasarkan akademik tadi. Ya, semoga ini bisa menjadi suatu alat deteksi dini bagi mahasiswa. Misal kalau terdeteksi cukup stres gitu bisa ya langsung healing gitu, atau kalau misal terdeteksi sangat stres bisa meminta bantuan ke profesional. Baik, berikutnya di sini adalah variabel dan fujifikasi, di mana variabel IPK, absensi, SKS serta tingkat stres dibagi dalam beberapa pembagian seperti rendah, sedang, dan tinggi sebagai berikut. Nah, kemudian keempat variabel tadi diimplementasikan menjadi sebuah kode dengan pengkodean sebagai berikut. Dan berikut adalah fungsi keanggotaan dari IPK dan SKS. Selanjutnya ini adalah fungsi keanggotaan dari absensi dan stres. Dari fungsi keanggotaan tadi dapat divisualisasikan sebagai berikut. Nah, sekarang adalah rule base, di mana di sini terdapat 27 aturan dengan berbagai kombinasi input. Dari rule base yang setelah kita buat sebelumnya, kita dapat mengimplementasikan kepada sebuah kode dengan pengodean sebagai berikut. Nah, kemudian adalah data. Di sini kami melakukan kuesioner dengan audiensi adalah mahasiswa UTY dengan platform Google Form sebagai sarana dalam mendapatkan data. Selanjutnya adalah GUI. Dari hasil kode yang telah kami buat untuk memudahkan user dalam menggunakan program kami menggunakan graphic user interface dengan detail sebagai berikut. Oke, sekarang giliran saya ya. Di sini saya pengen ngasih lihat kode yang telah dibuat. Di situ ada library yang dipakai, ada Tkinter untuk GUI, ada Pillow ini untuk image, Matplotlib untuk tadi grafik, NumPy untuk angka lah, skFuzzy ini. Nah, skFuzzy ini untuk mengimplementasikan metode Mamdani ke dalam rule-nya untuk menghitung. Nih untuk compute di sini. Jadi kita langsung aja ya. Nih. Ini aturan yang tadi udah dimasukin. Langsung aja.
Kita tunggu. Nah, ini dia tampilan GUI-nya. Ini udah diliatin. Misalnya kita masukin IPK-nya itu 4 ya. Karena rajin banget anaknya. Absensinya itu 14. SKS-nya maksimalnya tadi 24 ya maksimal. Jadi kita isinya 24 juga. Hitung. Ini dia ya. Ini ada langsung perhitungan persentase stresnya ya. Di sini ada 86,67%. Wah, stres banget memang. Ini ada juga kategorinya muncul stres abangku. Di sini ada grafiknya. Fungsi keanggotaan hasil dari stres si mahasiswa. Nah, tadi ini muncul yang stres abangku itu dari sini nih. Dari hasil perhitungannya. Ini untuk hasil perhitungan stresnya. Nanti di if nih. Kalau persentasenya itu kurang dari 40 bakal muncul tidak stres. Kalau itu di bawah 70 ini di antara 40 sama 70 bakal muncul lumayan stres. Kalau lebih bakal stres abangku. Nih ya. Berhubung tadi kan ini udah dikasih tahu tadi studi kasusnya kami itu ke mahasiswa UTY. Ini dari kuesioner yang udah kami bagi ya di WhatsApp. Ini udah diisi nih beberapa mahasiswa. Nanti ada lebih lengkapnya di laporan ya. Ini untuk evaluasi modelnya kami melakukan dengan perhitungan manual sama uji program yang diambil salah satu mahasiswa yang ini nih, yang Echa ini, mahasiswa yang dijadiin contoh. Nah, ini perhitungan manual ya. Di situ kan IPK-nya tadi 3,7, ini bisa dilihat 3,7 dihitung, berarti kan 3,7 itu termasuk IPK yang tinggi. Dihitung dapatnya 0,7. Absensinya tadi 14, di sini 14 absensinya. Dan 14 itu kan pas banget di ujung dari absensi itu yang di bagian tinggi. Jadi itu angkanya 1. Begitu juga dengan SKS sedang itu 11. Ini pas banget di titik tengah ya, di titik tengah dari fungsi keanggotaan SKS sedang. Jadi nilainya juga 1,0. Nah, sudah itu baru diagresi. Yang diambil itu cuman rule yang berhubungan ya. Yang di sini rule yang berhubungan itu di rule ke-26. Yang dimana IPK tinggi, absensi tinggi, SKS sedang, maka stres sedang. Kenapa dipilih cuman 1? Karena kan Mamdani itu kan dicek satu-satu tuh rule-nya. Tapi kan yang lain tuh kayak nggak terlalu berpengaruh karena pasti minimalnya 0 gitu. Misalkan kan IPK-nya tinggi kan, misalnya yang cari rule yang IPK-nya tinggi, absensinya rendah, misalnya SKS-nya rendah, maka stresnya sedang misal. Itu kan 0,7, di sininya 0, minimalnya 0 berarti nggak ada. Jadi dipilih rule yang berhubungan aja. Ini digabungin nih, hasilnya jadi stres sedang 0,7. Nah, bentuknya jadi trapesium nih. Dan trapesium sejajar ya, karena 30 ke 70 itu sama-sama 20 nih. 30 ke 50 20, 50 ke 70 20. Jadi persentase kestresan mahasiswa Echa ini adalah 50 menurut perhitungan manual. Nah, sedangkan kalau dari sistem kita coba langsung aja. Sini. Running lagi. Nah, ini udah muncul. Tadi masukin nilai IPK-nya itu 3,7, absensinya 14, dan SKS yang diambilnya tuh 11. Kita coba hitung. Nah, hasilnya lumayan stres dan persentasenya
sama 50%. Nih di bagian tengah. Nah, tadi kenapa bisa tahu ini 50% dari sini? Karena ini tadi trapesium ini apa setara. Kan sentroidnya jadi pasti nilai tengahnya. Karena sisi kanan sama sisi kirinya tuh sama. Jadi diambil nilai tengahnya 50. Pasti bisa diambil kesimpulan sistem ini udah berhasil untuk menghitung tingkat stres mahasiswa UT ya, yang dimana pada contoh ini tuh ECA. Oke. Ya mungkin itu aja ya presentasi dari kelompok kami. Terima kasih udah menonton. Kasih like, subscribe ke channel ini biar makin rajin bikin videonya. Terima kasih. Dadah.